Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education, yang terhormat Al Ustadz Muhammad Sabirin Sarjana Agama, yang saya hormati segenap ustadz dan ustadzah, dan yang saya hormati segenap bapak ibu wali murid, hadirin serta anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat. Alhamdulillah, kita pada hari ini sekali lagi bisa bertemu kembali dalam kajian indah SD Irada. Hadirin serta anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim muslimah pastilah kita tahu apa yang namanya zikir itu. Zikir adalah mengingat kepada siapa? Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, baik di waktu pagi, waktu siang, malam ataupun petang, dan dimanapun kita berada, baik kita berada di rumah, baik kita berada di sekolah, baik kita berada di tempat kerja, baik kita berada di tempat-tempat rekreasi, dimanapun tempatnya, ingat kita harus selalu berzikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ustadz akan menjelaskan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keutamaan berzikir adalah memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan-jalan di tempat rekreasi, kita melihat pantai, kita melihat lautan yang tidak ada ujungnya. Kita yakin tidak ada yang bisa menciptakan laut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ke atas, kita melihat langit, di mana langit berada di atas. Biasanya kalau itu adalah buatan manusia, sesuatu benda yang ada di atas, pasti di situ salah satunya ada tiang-tiangnya. Dan khusus untuk kita lihat langit, lihatlah langit dengan luasnya dan juga tidak ada ujungnya. Di situ pun langit satu pun tidak ada tiang-tiang yang menyangga, dan itu pun langit tidak bisa runtuh. Dan kita yakin dengan adanya langit itu adalah juga termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat gunung begitu besarnya, kita yakin itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita mengingat tentang ciptaan-ciptaan Allah, di situ pun yang kedua, dengan kuat iman kita, yang kedua adalah keyakinan kita menjadi kokoh. Jadi kita tambah yakin. Dan juga dengan kekokohan itu, dimanapun kita berada,
maka selanjutnya hati kita menjadi tenang. Khususnya pada waktu kalian mau melaksanakan sholat tahajud di malam hari, ingat sekolahan kita punya program yang namanya tahajud award. Siswa-siswi setiap hari diharuskan melaksanakan tahajud, dan itu pun setiap hari ditanyai sama ustadz-ustadzah. Kalian sudah melaksanakan setiap hari. Pertanyaannya, pada waktu kalian bangun di malam hari, apakah kalian sudah tenang atau masih takut untuk berangkat ke kamar mandi? Kalau kalian masih takut, berarti hati ini belum menjadi tenang. Dan andaikan kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita, Allah selalu mengawasi kita, kita yakin walaupun orang tua kita tidur, saudara-saudara yang lainnya kita tidur, kita bangun sendirian, kita yakin bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, dengan itu hati kita menjadi tenang. Kemudian yang ketiga, doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa, keinginan-keinginan kita panjatkan tidak di waktu malam saja, setelah sholat fardu, sebelum kita menuntut ilmu, setelah kita menuntut ilmu, pada waktu kita aktivitas, itu pun kita selalu berdoa. Maka setiap doa-doa kita, kalau kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah dari zikir yang keempat adalah pahalanya berlimpah. Allah sudah berjanji di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, yang artinya muslim dan muslimat yang mau berpuasa ataupun muslim dan muslimat yang mau berzikir atau mengingat kepada Allah, Allah akan menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Adapun mengenai hikmah zikir yang kelima, yaitu kita dimudahkan untuk menuju surga. Dengan pahala-pahala kita yang besar, dengan ampunan-ampunan Allah, maka kita akan dimudahkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah, kita dikasih kemudahan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu hikmah zikir, yaitu Allah menjanjikan ampunan-ampunan Allah. Jadi salah satu ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala diletakkan pada waktu zikir sesudah melaksanakan sholat 5 waktu. Barang siapa yang membaca Subhanallah 33 kali, Hamdalah Alhamdulillah 33 kali, membaca takbir Allahu Akbar 33 kali, maka Allah akan menghapus seorang muslim muslimat yang membaca zikir-zikir itu sesudah sholat, walaupun dosanya sebesar buih yang ada di lautan. Gimana Ustadz caranya? Setelah sholat baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Siapa yang membaca itu, sekali lagi Allah akan menghapus dosa-dosa orang itu, walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Dan ingat, kita biasakan kalau habis sholat, habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, zikir dulu, kemudian berdoa. Jangan terburu-buru memegang apa? Kita
jangan terburu-buru memegang HP. Ya. Jadi kadang kita habis assalamualaikum warahmatullahi, kita pergi atau kita langsung memegang HP. Sementara itu mulai hari ini kita stop dulu. Kita dahulukan setelah sholat kita berzikir. Kemudian berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Ingat, kewajiban seorang siswa adalah belajar, dan bukan siswa saja, saya sendiri dan juga kewajiban bagi manusia yang lainnya adalah belajar sampai ke liang lahat, sampai kita meninggal. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.